Assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu. Beredar soal kabar Kiai Ketua PCNU dari Demak menyentil PWI. Ini apa lagi gitu loh. Harusnya itu ya, mbah-mbah yang terhormat, kalian itu harus bersinergi dengan PWI. PWI itu saya tegaskannya, itu orang NU asli. Mereka itu orang-orang yang bergerak dalam pergerakan NU asli di Demak. Jadi kalau misalkan Anda berkata itu tidak, itu di luar perkumpulan NU, NU yang mana? PBNU dan NU itu sesuatu hal yang beda sesungguhnya. PBNU ya pengurus itu, struktural. Kalau orang NU itu banyak, lebih pada kultural, lebih kepada semua siapa saja yang jelas-jelas dia amaliyahnya itu NU. PW itu jelas orang NU. Mereka sejak dulu tuh orang-orang yang menjaga marwah NU di Demak loh. Mereka itu. Mereka dulu yang aktif di pasukan berani mati, menjaga kehormatan Gus Dur. Dan mereka juga itu yang aktif apa? Yang blokade Imam Jumbo saat datang ke Demak. Saat itu Imam Jumbo kucing-kucingan, serasa dikejar harimau. Hanya untuk datang ke Guntur ke Demak. Masuknya tuh waduh kucing-kucingan. Sampai di Jakarta itu Imam Jumbo itu wah marah, gak tahu karena merasa diperlakukan apalah gitu loh. Dan mereka itu juga dulu yang aktif memblokade MTA. Mereka juga itu yang paling aktif itu dulu itu bisa dibilang apa ya, tidak adanya ormas-ormas radikal di Demak. Jasanya banyak, itu orang-orang pergerakan di NU. Jadi kalau dibilang bukan perkumpulan NU itu salah. Dan di mereka juga banyak kok pengurus-pengurus NU yang aktif. Kenapa sih gitu loh? Kenapa dengan hatinya? Harusnya nggak begitu Mbah Yai. Harusnya sampean itu bersinergi. Wong sesama dengan teman sendiri, kenapa begitu gitu loh. Selain itu dia juga menyampaikan NU sendiri mengambil sikap melindungi seluruh ulama di Nusantara. Ulama yang mana? Imam Jumbo, Bar Smith, itu di mereka juga ulama di Indonesia. Di mereka, apakah mau dilindungi? Lalu juga misalkan pemalsu makam, apakah juga mau dilindungi? Perusak sejarah, apakah mau dilindungi? Yang mana gitu loh. Jangan hanya bisa dibilang tidak cocok atau apal atau merasa apalah hatinya. Jangan begitu. Orang-orang di PW itu orang-orang pergerakan Nahdliyin di Demak. Jangan sampai antara kepengurusan yang resmi PBNU dari NU dengan orang-orang akar rumput ini beda. Selama ini yang terbaca seperti itu. PBNU ke kanan, Mas Nahdliyin ke kiri. PBNU ke kiri, Mas Nahdliyin ke kanan. Ya karena apa? Karena yang di atas itu tidak mengerti apa yang terjadi di bawah. Kalau ada nama-nama Habib atau apa di Demak itu kebanyakan dari luar. Di Demak tuh nggak ada Habib gitu loh. Bisa dibilang minimalis. Mungkin ada 1, 2, nggak bunyi gitu loh. Dari dulu sampai sekarang. Kalau ada ya dari luar itu, ya nyadong kepentingan lah, entah dawir atau apa, itu ada. Dan bisa dibilang dengan hadirnya PWI itu, mereka merasa terusik. Mereka membuat loh, gede majelisnya, bukan main miliaran. Itu miliknya siapa? Miliknya Pekalongan, bukan orang Demak. Untuk apa gitu loh. Kalaupun ada orang Demak, ya dia ya orang kaya yang dimanfaatkan kebanyakan. Kebanyakan seperti itu. Coba Mbah Yai undang deh itu, yang dari Pekalongan. Hadir nggak? Undang ke rumah pengajian. Kalau misalkan Mbah Yainya kaya, mungkin hadir. Tapi kalau biasa, ya yang kekayaannya biasa, saya yakin, saya jamin nggak hadir itu. Dan misalkan ada orang yang terlibat di majelis habis miliaran, wah banyak itu. Itu orang biasa. Itu orang yang merasa OKB lah. Yang merasa dia itu dekat dengan Pekalongan ini, merasa dapat barokah mungkin. Padahal dia itu sebelum kenal juga ya udah kaya gitu loh. Tapi sebelumnya dia orang biasa, orang proyek gitu. Dan yang paling aneh, di situ dekat situ tuh ada makam. Yang makam keramat, dan di sekitar itu juga lebih dulu tuh ada tuh majelis. Jadi ini perbatasan antara Godong dengan Demak. Itu ada majelis yang besar, saya tahu itu.
jamaahnya besar, dan mereka juga sering ke makam itu. Dan yang aneh, lah ini dia Pekalongan buat majelis di dekat situ juga, dekat makam situ juga. Apa coba maksudnya? Kalau soal bangunannya jangan ditanya, megah, tanahnya luas. Sedangkan majelis yang awalnya lebih dulu ada, sampai sekarang belum selesai bangunannya. Sedangkan yang baru itu, wah, mentereng. Ya modelnya begini gitu loh. Di situ ada sesuatu yang makmur, di situ ada makam keramat, lalu berusaha membangun seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Orang Demak itu bisa dibilang tidak ada ini yang namanya Habib dikenal itu nggak ada. Dari dulu itu nggak ada. Yang ada ya kiai. Dari dulu. Orang-orang PWI ini orang-orang yang dulu memblokade FPI, MTA, seperti itu. Mereka dulu orang itu, gitu loh. Orang NU juga. Orang yang aktif di Banser, di Fatayat, di GP Ansor, di pengurusan NU. Jadi jelas, lebih baik itu harusnya ngurus itu. Yang katanya ada perda karaoke syariah. Karaoke aja gitu loh, itu mesem gitu loh kebanyakan. Kok ada saja ini. Ini saya baca nih salah satu website nih. Di NU Demak nih. PGSI Demak usulkan revisi perda untuk karaoke syariah di Kota Wali. Ini ada yang lucu nih. Menurut Salim, perda tersebut perlu diubah untuk mengoptimalkan pelaksanaannya dan meminimalisir konflik antara Satpol PP dan pengusaha karaoke. Saya mengusulkan revisi perda menjadi penyelenggaraan usaha hiburan syariah. Ia mengajak anggota DPRD Demak untuk menginisiasi revisi tersebut dengan memasukkan aturan bahwa di dalam gedung dan ruangan karaoke tidak diperbolehkan ada minuman keras. Sebagai gantinya disediakan air putih, kopi, dan jamu coro. Wedang coro kalau di sini. Ada saja ini. Selain itu, pakaian pemandu karaoke, LC atau PK juga perlu diatur. Jika di sekolah dan perusahaan ada aturan pakaian, saya yakin teman-teman LC PK juga mau mengikuti aturan tersebut. Harus pakai kerudung gitu. Harus pakai ini, baju panjang gitu. Ia menambahkan lokasi karaoke tidak harus di Hotel Bintang 5 yang memang tidak ada di Demak, tetapi cukup di tempat yang sudah ditentukan. Tempat yang apa? Tempat itu kotak-kotak itu, bangunan rumah-rumah kecil gitu. Ada yang dari tembok, ada yang dari kayu, itu ada. Salim menekankan pentingnya tempat hiburan bernyanyi yang sesuai dengan kebutuhan sebagian warga. Bahkan jika berbentuk karaoke syariah, keluarga bisa datang bersama sambil bernyanyi sesuai genre musik, seperti qasidah, sholawat, dangdut, pop, hingga jazz. Karaoke itu mesum gitu loh, mesum. Bahkan ada di daerah sini orang yang mati berantem di sana sampai mati itu ada gitu loh. Gara-gara karaoke sama gitu loh. Itu mudaratnya tuh banyak, warga banyak yang rusak gitu loh. Kota Wali harusnya nggak ada model-model begitu, nggak ada harusnya. Memalukan gitu loh. Apalagi ini perda syariah yang kayaknya aneh gitu loh. Kalau yang disediakan jamu, yang coro kopi, bagaimana ceritanya apalagi bajunya? Wong PKLC ini bisa dibilang bukannya santri kok. Ya orang-orang seperti itulah gitu loh. Bayangin saja jika ada karaoke syariah, itu siapa yang datang? Kalau label-label misalkan syariah itu paling tidak tempatnya kan jelas, bersih, bagus, islami, menutup aurat. Lalu siapa yang datang nanti? Dan mending di rumah. Soal karaoke di Demak itu di Jalan Lingkar itu ada. Lalu di sekitar arah jalur Purwodadi, Semarang itu juga ada. Harusnya itu dibubarkan saja. Harusnya didukung itu Satpol PP-nya itu gitu loh, untuk menutup semua itu. Bukan dimediasi begini, wong itu usaha bisa dibilang usaha yang sum gitu loh. Harusnya itu Mbah Yai ngurus yang begini, udah tutup, selesai gitu. Dan harus diingat, PWI itu bukan orang non-NU, bukan. Mereka tuh orang-orang NU, pergerakan yang di Demak, yang sejak dulu itu menjaga marwah NU, menjaga marwah ulama NU gitu loh. Atau juga tuh urusin itu tuh, soal apa itu, rob itu harusnya jadi perhatian khusus. Mau Demak tenggelam apa?
Jika tidak mau berjuang soal menjaga sejarah NU, sejarah Wali Songo, sejarah leluhur-leluhur, ya udah diam saja tidur gitu loh. Atau ngaji di pesantren atau apa seperti itu saja. Heran saya, bukannya bersinergi malah seakan-akan wassalam.